lagi di Ini Talk Show Skill Academy. Masuk. Hai Mas, apa kabar? Nah ini loh Mang, saya perkenalkan teman saya Mas Iman Usman. Ini adalah CEO, founder, dan CPO Ruang Guru. Nah, monggo, ada yang mau ditanyakan langsung aja nih ke Mas Iman nih. Tadi dia wawancara tuh katanya tuh. Iya, ini kalau yang saya tahu kan kalau mau sukses belajar kan saya udah tahu lewat aplikasi Ruang Guru. Nah, untuk upgrade skill kita agar sukses kerja, katanya itu bisa di Skill Academy. Iya. What Skill Academy? Itu maksudnya tuh apa sih? Gitu, Oke. Jadi kalau Ruang Guru mungkin orang udah pada banyak tahu. Jadi kalau Ruang Guru kan adalah aplikasi belajar buat anak-anak SD, SMP, SMA. Ya. Jadi kalau dulu dia les, bimbingan belajarnya ke mana gitu ya, sekarang kan semuanya online. Nah di Ruang Guru kita sekarang bikin juga yang namanya Skill Academy. Jadi Skill Academy itu platform belajar atau pelatihan, tapi buat teman-teman yang mungkin udah kuliah, lagi nyari kerja, ataupun juga yang udah kerja. Jadi bisa ikut pelatihan macam-macam. Misalnya mau pelatihan marketing, mereka mau belajar bahasa Inggris, atau bahkan buat persiapan kerja, TOEFL, dan seterusnya. Tinggal ikutan gitu ya, bayar online lesnya atau pelatihannya, nanti lulus dapat sertifikat dan bisa digunakan buat nyari kerja gitu. Itu pengguna bisa belajar skill apa aja di Skill Academy? Jadi ada banyak banget. Jadi hampir kita sekarang udah ada ratusan kelas yang ada di dalam situ. Jadi mulai dari misalnya mau belajar skill di bidang teknologi. Jadi misalnya mau belajar coding gitu. Bisa mau belajar misalnya bahasa asing. Misalnya buat TOEFL atau ningkatin grammar itu bisa juga. Atau misalnya mau belajar tentang marketing, belajar digital marketing gitu ya. Atau software-software lain misalnya kayak Excel atau Adobe Illustrator. Semuanya ada. Jadi kalau dulu misalnya orang mau, kan sekarang suka dibilang gini ya, maksudnya kuliahnya apa, terus kerjaannya apa, nggak nyambung gitu. Atau misalnya ketika dia kerja, ternyata skillnya itu udah nggak relevan gitu. Jadi misalnya di kuliah meskipun belajarnya marketing, pas kerja belajar kerjanya marketing juga, tapi ternyata mesti ngerti misalnya gimana nih sekarang digital marketing. Jadi bikin ads pakai Facebook atau Google misalnya gitu. Tapi nggak pernah dipelajarin kan selama kuliah gitu. Nah sekarang jadinya bisa latihan dan mudah gitu, semuanya tinggal diakses dari handphone ataupun laptop, sekali bayar bisa diakses selamanya. Jadi kalau nanti dia mau ngecek lagi, mau lihat-lihat lagi, semuanya bisa gitu. Nah, Mas Iman, Mamang ini kan nggak punya skill bikin apa ya, untuk bikin CV yang sukses. Ya. Di pelatihan ini ada, di Skill Academy ini ada pelatihan nggak? Iya, jadi banyak banget. Jadi termasuk CV. Kebetulan saya ngajar juga nih. Jadi di Skill Academy saya sendiri ngajar. Salah satu kelas yang saya ajar itu adalah gimana sih cara bikin CV yang bagus dan juga gimana melakukan interview gitu. Nah, kalau CV yang bagus itu banyak orang sebenarnya gini, menyederhanakan CV yang bagus itu kayak gimana? Karena nyari sampelnya di Google gitu ya. Terus ada nih template-template CV. Kemudian tinggal diisi aja. Padahal sebenarnya belum tentu bagus. Misalnya banyak orang yang selama ini salah kaprah, oh ternyata kalau CV-nya makin panjang makin bagus. Padahal belum tentu. Karena misalnya HRD itu cuman nerima, kita misalnya di Ruang Guru gitu ya, kita di kantor bisa terima CV setahun itu sampai 400.000 CV. Jadi HRD-nya nggak mungkin tuh dia baca berhalaman-halaman. Jadi mesti singkat, padat, tapi langsung ngerti orang seperti apa. Atau misalnya di CV, kan banyak tuh orang untuk mengindikasikan skillnya itu sejago apa, dia pakai bintang-bintang. Jadi misalnya bahasa Inggrisnya bintang 4, atau misalnya kemampuan public speakingnya bintang 3 gitu. Bahasa Inggrisnya bintang 5 gitu. Itu adalah salah satu yang salah sebenarnya. Karena itu kan subjektif banget. Jadi semua yang ada di CV itu sebenarnya harus objektif. Jadi nggak bisa yang kayaknya ini menurut saya jago nih, padahal belum tentu jago gitu. Jadi hal-hal yang kayak gitu diajarin. Jadi misalnya di Skill Academy, di kelas yang saya ajar itu kita bahas semua tuh, mulai dari CV yang bagus itu seperti apa, dicontohin persis. Bahkan kalau ini yang salah tadi, terus nih kalau dibenerin seperti apa gitu ya, itu semua ada. Tapi bukan berhenti di situ. Udah bikin CV-nya jadi lebih bagus pun, nextnya kan adalah kalau dipanggil mesti interview. Interview kita nggak pernah belajar selama ini gitu. Anak-anak baru lulus kuliah, tiba-tiba panggilan kerja pertama, terus mesti ngapain nih? Kalau ditanya
minta gaji berapa? Jawabnya apa? Kalau misalnya ditanya ekspektasinya seperti apa, atau kalau dia harus ditanya pengalamannya waktu kuliah gimana, cara jawab yang bagus gimana. Nah itu bahkan ada kelasnya. Jadi contoh-contohnya seperti itu. Jadi tapi lebih banyak lagi kalau pengen tahu tinggal buka aja skillacademy.com atau tinggal download aja aplikasi Skill Academy. Ini seru nih. Saya dulu zaman saya masih kerja, saya pernah kerja di bank, saya pernah jadi bagian HRD. Jadi nerimain orang lamar. Jadi saya disuruh sama atasan saya, pilih yang cakep-cakep yang ganteng-ganteng. Gitu. Terus nanti ininya gimana? Ya baca juga, tapi ya nggak sampai detail ke belakang-belakang. Iya. Dan itu sebenarnya contoh yang salah juga, orang sering masukin foto di dalam CV misalnya. Padahal tuh sebenarnya kalau di Amerika atau di Eropa itu sebenarnya nggak boleh, karena jadi subjektivitas. Jadi kayak tadi misalnya HRD-nya ngelihatnya, ini kayaknya anaknya nggak bisa kerja kalau dari tampangnya, atau kayaknya ini. Sekarang masih berlaku nggak kayak gitu? Jadi tergantung. Jadi kalau memang diminta baru submit. Tapi kalau misalnya nggak diminta, ya jangan gitu, nggak harus gitu. Saya pernah diwawancara tuh. Mau kerja di sini ya, mau gaji berapa? Ya saya sih kelas Bapak lah minimal 4 juta saya bilang. Padahal dulu belum nyampe 4 jutaan ya Pak. Kita juga bagus banget, songong gue dulu mah, makanya nggak diterima akhirnya. Nggak diterima. Tapi ada contohnya nggak, Mas? Contoh CV-nya. Nah, jadi tadi saya juga udah bawa nih contohnya ya tadi. Jadi tadi saya sempat contohin ya tadi ya. Jadi misalnya ini contoh di kelas saya ngajarinnya kayak gini nih. Jadi ini CV kelihatannya kan bagus nih, maksudnya panjang lebar sampai berapa nih 12 halaman gitu. Padahal ini sebenarnya belum tentu bagus. Karena ketika misalnya orang ngelihat, dia mau baca apa gitu. Kan suatu sementara HRD itu mungkin cuma punya waktu kurang dari 10 detik untuk melihat ini orang sebenarnya bakatnya apa. Atau Poinnya apa Mas Iman? Poinnya apa yang biasa dilihat? Jadi benar-benar misalnya gini nih, ini contoh yang bagus ya. 1 halaman doang, tapi rapi, terus kemudian jelas. Jadi bukan cuma ini juga misalnya salah nih, bikin judul-judulnya doang aja. Ini saya nyontoh pakai foto saya ya. Tapi misalnya kayak, jadi misalnya kayak, dia cuma pernah dulu kerja di marketing. Tapi sebenarnya orang kan mesti tahu, maksudnya dia kerja di marketing itu ngapain, apa hasilnya. Jadi ada angka-angka indikator yang mesti dilakukan gitu. Ini tadi saya contohin salah juga nih. Misalnya pakai bintang-bintang kayak tadi gini nih. Nah, ini kan suka banget orang bikinnya pakai bintang-bintang gini untuk mengindikasikan dia sejago apa sih gitu. Padahal ini kan subjektif sekali. Betul. Jadi yang boleh di CV itu sebenarnya hanya yang objektif. Jadi misalnya ada tesnya, ada pihak lain yang kemudian menganggap bahwa orang ini memang punya kualifikasinya gitu. Nah ini dibahas semua, jadi kelasnya panjang lebar sebenarnya, nggak mungkin dibahas sekarang. Tapi kalau tertarik nanti tinggal bisa ambil dan juga bisa cek kelas-kelas yang lain ada apa di Skill Academy. Oke Mas, di Skill Academy ini siapa aja instrukturnya? Jadi instrukturnya itu benar-benar kita cari yang paling jago di industrinya. Nah ini yang ngebedain Skill Academy mungkin dengan yang lain gitu. Jadi kan kalau misalnya kita di kampus atau misalnya di tempat pelatihan mana, kadang ada yang, ini kampusnya bagus tapi dosennya belum tentu bagus gitu. Atau dosennya belum tentu relevan juga dengan misalnya yang dibutuhkan sekarang. Jadi nah ini benar-benar yang jago-jagonya. Jadi misalnya belajar data science gitu. Ya emang dari perusahaan teknologi paling topnya. Belajar TOEFL, penulis buku TOEFL bestseller yang ngajar. Ngajarin tentang beasiswa, ya orang yang ngajar mesti pernah dapat beasiswa. Ngajarin masuk universitas top, yang ngajar lulusan Harvard gitu bahkan gitu kan. Jadi semua benar-benar para ahlinya, pakar-pakarnya yang mengajar, dan mereka juga yang mengembangkan kontennya seperti apa, sehingga benar-benar ini tuh bisa dipakai. Jadi aplikatif, bukan cuma teori doang belajarnya gitu. Mang ada mau tanya lagi, Mang? Ini keunggulan Skill Academy itu apa aja kira-kira? Jadi banyak banget. Jadi yang satu pasti harganya murah. Jadi kelasnya ini semuanya mulai dari 50 ribuan. Jadi dan itu bisa diakses seumur hidup. Jadi sekali bayar mereka bisa pakai terus-terusan. Jadi kalaupun nanti misalnya kayak belajar bahasa Inggris gitu. Wah lupa nih tadi grammarnya apa ya gitu ya. Bisa cek lagi gitu. Yang kedua, setiap kelas itu setelah selesai ada dapat 2 sertifikat. Jadi satu sertifikat of completion. Jadi karena menyelesaikan kelasnya, satu lagi certificate of excellence. Jadi kalau lulus ujiannya ada nilainya juga gitu. Terus kemudian yang ketiga tadi, jadi karena pilihannya macam-macam, bisa dilihat opsinya segala macamnya ada semua di aplikasi, di website. Jadi on demand banget. Jadi kita butuhnya apa nih, tinggal gampang lah. Karena kadang kan kalau di rumah, gue pengen banget nih belajar bahasa Inggris tapi mahal atau tempatnya jauh. Nah ini semua dari handphone atau dari laptop udah bisa dilakukan. Udah bisa dilakukan gitu. Oke. Sudah cukup jelas, Mamang? Sudah. Tadi udah ditanyakan ya. Jadi sama Mamang kalau udah jelas,
udah bisa join nih. Udah. Nah. Nah, caranya gimana tuh kalau Nah. join sama Skill Academy? Caranya gampang. Jadi tinggal buka skillacademy.com atau juga tinggal dicari di Google Play Store gitu ya aplikasinya Skill Academy, langsung di-download aja. Kemudian nanti langsung tuh bisa kelihatan kelasnya ada macam-macam. Nah, kebetulan hari ini spesial banget nih karena lagi di ini talk show nih, jadi ada diskon gede-gedean juga. Wow. Jadi hari ini semua kelasnya kita diskon 50%. Wih, Jadi asik. tinggal kalau nanti beli tinggal pakai kodenya ini talk show langsung dapat diskon 50%. Jadi Sekarang kelasnya berarti? tinggal 50 ribuan. Sekarang sampai besok bisa. Jadi kalau misalnya, aduh mau tidur dulu nih habis ini, ya udah besok pagi nggak apa-apa. Masih ada kesempatan. Tinggal dibeli, anyway kelasnya bisa dipakai nanti selamanya. Jadi nggak harus buru-buru. Wah, udah buruan deh kalau begitu ya. Iya, saya juga mau langsung aja daftar lah Skill Academy. Iya. Mumpung ada ini diskon gede-gedean. Ya udah. Iya, bener nih. Mungkin mumpung ada diskon gede-gedean nih Mang, 50% dengan kode ini talk show, ini bisa menguntungkan Mang. Ingat ya, Skill Academy diskon 50% dengan kodenya ini talk show. Nah, Mas Iman, Ya. terima kasih banyak. Sama-sama, Ya, sama-sama. udah hadir Semoga di sini. membantu buat Iya, teman-teman udah semua. memberikan informasi kepada kita semua mengenai Skill Academy ya. Kalau misalnya Mama mau ngobrol-ngobrol sama Mas Saya Iman mau lebih banyak ngobrol. lagi, Mas Iman silakan. kemana sekarang? Kan janjian kita kan? Oh iya, saya juga kita- banyak bertanya. Iya. Karena saya takut sesat di jalan. Betul. Wih. Nah, istilah tak kenal maka Pak Aruf. Nah. Ya, kalau begitu Oke. terima kasih Mas Oke, Iman. Mas Iman. Makasih ya. Thank you. Terima kasih Mas, saya tinggal dulu ya. Thank you. Wah, minum dulu nih ya. Andre, iya nih, belum dikasih minum. Iya, buat makanya. tamu nih. Maya. Silakan. Maya ini dulunya tetangga. Tetangga Maya gitu. Masa gitu. Halo, silakan diminum. Silakan, ini tehnya memang cuma setengah ya karena kita memberdayakan teh hemat. Begitu. Tapi ini namanya bukan teh hemat kok. Teh apa Soalnya namanya? ini namanya teh sundel. Teh sundul. Ini gue paling suka teh sundul ini gendangnya. Plak 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 plak. Terima kasih ya. Terima kasih. Terima kasih, terima kasih. Tergantung. Udah nih kayaknya. Udah pernah minum belum ini? Belum kan sebelumnya? Belum sih. Ingat nggak namanya apa? Sundul. Sudah? Cukup ya? Cukup ya Bang Ujeng? Ini saya suka nih kecapean. sama yang pakai dalaman putih tuh. Berapa? Jogetnya asik. Joget apa? Joget apa Pak Haji? Wah, jogetnya luar biasa. Banget ya tadi ya? Iya benar. Joget. Besok pakai dalaman biar nggak nyeplak. Tapi nggak sangka banget. Iya. Aku tuh nggak nyangka banget loh Mas Adi joget teh sundulnya enak banget. Oh, Mas Adi mah. Joget apa? Joget teh sundul? Hah?
Aduh, saya ngeri rembes, Pak. Ngeri rembes. Hebat dia, bagus. Ketipisan bajunya. Ketipisan. Jadi kalau keringetan dijeplak ya. Aduh. Oke, Mas Adi gimana? Apa? Asik ya? Asik ya. Gak sangka tegang jogetnya. Ini Mas Adi pengen sendiri nih di depannya ya. Ntar gue naik sini loh. Justru yang bikin orang penasaran tuh pengen lihat Mas Adi ini kan. Joget. Joget-joget. Maya, ada yang mau ditanyakan ke bintang tamu mungkin? Aku tuh penasaran banget kan kayaknya kalau Mas Adi sama Mbak Emma, sendiri-sendiri tapi ya, rumah tangganya tuh harmonis banget. Aku pengen tahu tipsnya dong, kasih tahu Mas Adi dulu deh. Apa sih tipsnya supaya Mas rukun Adi terus? deh nih. Mas supaya, Adi juga jadi inspirasi. Udah lama banget menikah ya. supaya Sudah anniversary yang happy keberapa tuh? terus, mesra terus gitu. Sebenarnya bilang harmonis mesra terus enggak juga. Pasti ada lah ya Mas ya. Kadang-kadang beda pendapat ada juga. Cuma bedanya mungkin kalau kita berbeda pendapat, kalau bisa nggak di depan anak gitu. Kalau bisa nggak di umum gitu ya. Udah kita selesaikan di ruangan sendiri. Berdua aja. Kalau nggak selesai kadang-kadang ya WA. Nyambung lagi di WhatsApp. Dilanjutkan. Mas Adi pernah nggak kalau misalnya, maaf nih pengen tahu juga, saya juga berumah tangga. Ketika ada bermasalah dengan Mbak Memes gitu ya, dibesokin gitu masalahnya pernah nggak sih? Sebenarnya nggak, kata orang nggak bagus. Nggak bagi, iya yang nggak bagus. Ya, cuma ya kadang-kadang lagi di masalah luar. prinsipil ya. Ya, yang penting kalau menurut aku kita sadar aja bahwa manusia ya tempatnya ketidaksempurnaan gitu Betul, ya. Mas. Kalau kita nggak cocok di satu waktu gitu, ya terima aja ini nggak cocok dan kita bicarakan. Jangan kita diem terus ngerundel terus berharap hilang sendiri. Enggak. Kalau saya pengen ada yang satu yang nggak beres, kita belum sepakat, Langsung cari titik diselesaikan. temunya terus. Agree to disagree. Kalau nggak ketemu-temu, Ya harus pasti dicari lah. Dicari. Insya Mas Allah. Adi berarti berapa tahun ya berumah tangga? Wah, berapa tahun dari 87? Wah, seumur aku 86 lahirnya. Wow, banyak 33. banget. 33 tahun. Kalau Wow. Emma kan, Emma Masih pengantin baru. pengantin baru Emma. Jadi nggak bisa jawab, Emma nggak bisa tipsnya. jawab. Oke, nanti kita akan ngobrol bagaimana pengantin barunya Emma. Itu dia. Ya. Nanti ya, karena kita mau ada yang lewat dulu, ada pengantin mau lewat di sini.